Saksikan berita sepak bola Anda di channel Galeri Sepak Bola, subscribe dan like videonya. Centrale del brasiliano, intervento clamoroso su Paulo Dybala all'interno dell'area di rigore. Tutto pronto per Dybala, conclusione. Ora sul Bakken, prova a cercare la giocata, vuole lo scambio, poi sul Bakken, calcio di rigore per la Roma, questa volta sullo spunto di Ola sul Bakken. Va anche sul Bakken la sua conclusione, 2 minuti. Adesso vanno a scaldarsi tanti ragazzi della primavera del secondo tempo. Altra conclusione, palla che si stampa sul palo. Occhio ai movimenti all'interno con il palo di Smalling. Qui perde palla in maniera abbastanza banale la Roma di Pisilli ha trovato una grande giocata con il sinistro. Ora un regalo e arriva il gol da parte di Entra 1, primo sigillo anche per Lefebvre che lo fa con l'esterno. Prova a mettere dentro il pallone, Almaviva, il colpo di testa ed il pallone che finisce dalla parte opposta con la bella risposta di Zacchi. Darboe che allarga ancora, possibilità di conclusione con Zacchi che ci arriva. Roma ancora vicina al gol, parte di Graziani, ha trovato l'angolo. 1-2 con Almaviva che cerca di andare, ancora Cherubini, azione molto confusa, il colpo di testa, ancora Graziani per il gol del 6-1. Roma telah mengajukan proposal kepada Juventus untuk merekrut penyerang Argentina Matías Soul. Pemain berusia 21 tahun itu merupakan target konkret bagi Giallorossi yang sebelumnya hari ini telah merumuskan tawaran pertama untuknya. Seperti dilansir Filippo Biafora dari Il Tempo, Roma telah mengajukan tawaran resmi sebesar 25 juta termasuk tambahan. Klub ibu kota tersebut telah mencapai kesepakatan dengan Matías Soul dan yakin mereka dapat membuat kemajuan besar dalam pembicaraan mereka dengan Juventus. Roma sekali lagi dikaitkan dengan striker bintang Kanada Jonathan David. Setelah dikaitkan dengannya pada akhir musim lalu, Roma kini dikabarkan telah menyalakan kembali minat mereka padanya. Menurut Tutto Mercato Web, David adalah tujuan transfer konkret bagi Direktur Olahraga Roma Florent Gisolfi. Eksekutif Perancis telah meminta informasi kepada Lille mengenai ketersediaan David. Lille menilai David sekitar 30 juta euro, tetapi dengan kontrak yang berakhir pada tanggal 30 Juni tahun 2025, klub bersedia mengurangi jumlah yang diminta untuk transfer. Pemain itu sendiri tampaknya siap untuk perubahan suasana, merasa bahwa waktunya telah tiba untuk mengambil langkah baru dalam kariernya. Namun, Roma tidak hanya berhenti pada David dan juga secara cermat mengamati profil lain untuk peran penyerang tengah. Di antara mereka adalah pemain Norwegia Alexander Sørloth, yang saat ini bermain di Villarreal, dan Youssef En-Nesyri dari Sevilla. Enzo Levi berbagi cerita terbarunya tentang waktunya di ibu kota Italia sejauh ini. Gelandang Prancis ini baru-baru ini diperkenalkan sebagai rekrutan kedua Roma musim panas ini. Selama pertandingan persahabatan hari ini dengan Latina yang dimenangkan Roma 6-1, Levi mencetak gol pertamanya untuk Giallorossi. Setelah pertandingan, pemain tersebut berbicara kepada media. Cuacanya sangat panas, kami harus beradaptasi. Saya disambut dengan sangat baik oleh semua orang, oleh tim, oleh staf. Senang berada di sini, saya berharap bisa menjalani musim yang baik. Saya merasa tenang,
Saya mulai mengenal rekan satu tim saya, seiring berjalannya persiapan saya akan semakin mengenal mereka agar bisa menunjukkan kualitas saya kepada tim. Pelatih meminta saya untuk lebih banyak memegang bola, bertindak sebagai penghubung antara pemain bertahan dan gelandang, bermain menyerang, semua hal yang saya suka lakukan. Secara fisik saya belum 100%, ketika kondisi saya membaik saya akan mampu melakukan semua ini dengan lebih baik. Panggilan telepon dari Roma, itu mengejutkan saya baru saja melewati musim yang tidak terlalu bagus, dengan 2 cedera yang membuat saya tidak bisa menunjukkan kemampuan terbaik saya. Itu adalah kesempatan yang ingin saya manfaatkan, saya ingin meninggalkan Prancis untuk mencoba pengalaman baru, saya berkesempatan untuk datang ke sini, saya ingin menunjukkan apa yang saya mampu. Roma secara resmi meluncurkan kolaborasi terbaru mereka dengan Adidas pada seragam kandang tim untuk musim mendatang. Adidas dan AS Roma mempersembahkan seragam kandang baru untuk musim 2024-25, yang terinspirasi oleh era Campo Testecchio, stadion milik pertama klub, yang terletak di distrik Testecchio, Roma, demikian bunyi pernyataan resmi klub ibu kota tersebut. Kaos pertama AS Roma ini memberi penghormatan kepada hubungan antara klub ibu kota dan simbol lingkungan para penggemar Roma, yang juga akan menjadi ciri khas konsep 2 kaos lainnya yang akan dirilis dalam beberapa minggu berikutnya. Palet warna ini mengingatkan kita pada warna merah tua dan emas yang menjadi ciri khas tiket musiman awal kurang lebih 1 abad yang lalu antara tahun 1933 dan 1934. Oleh karena itu, pertemuan antara 2 objek ini paling mewakili ikatan dan tindakan keyakinan penggemar terhadap timnya. Di bagian belakang kerah, detail AS Roma muncul, juga terinspirasi oleh tiket musiman 1933/34. Seragam baru ini akan memulai debutnya di lapangan pada tanggal 22 Juli saat tim putra memainkan pertandingan persahabatan melawan Košice. Seragam kandang baru AS Roma tersedia mulai hari ini, tanggal 18 Juli di toko-toko dan situs web AS Roma, di toko-toko Adidas, di aplikasi Adidas dan di adidas.com serta di mitra retail resmi JD. Federico Chiesa belum membuat keputusan tentang masa depannya sendiri karena rumor yang mengaitkannya dengan kepindahan ke Roma mulai memudar. Pemain sayap Italia ini baru saja melewati musim yang mengecewakan dan lebih mengecewakan lagi di turnamen Euro bersama tim nasional Luciano Spalletti. Dalam beberapa minggu terakhir banyak dibicarakan tentang masa depan Chiesa dan kemungkinan melihatnya berseragam giallorossi. Namun, Corriere dello Sport menulis bahwa tuntutan kontrak Chiesa sebesar lebih dari 6 juta euro bersih per musim telah membuat takut sebagian besar klub yang tertarik padanya, termasuk Roma. Terlebih lagi, pemain tersebut dikatakan tidak sepenuhnya yakin dengan proyek Roma meskipun memiliki hubungan positif dengan Daniele De Rossi. Dalam keputusannya, Chiesa ingin memastikan bahwa tim berikutnya yang dipilihnya dalam kariernya akan siap menempatkannya di depan dan sebagai wajah klub. Dengan semakin sedikitnya waktu, Chiesa terus menunggu tawaran meyakinkan yang datang.